Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takum minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla fardhayn dakhala al-jannah. Shadaqallahu alaihi wa sadaqa rasulullah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, yang saya banggakan, pengurus Masjid Tanjung Sumayang, Pak Camat yang mewakili Pak Kapolsek, para tokoh adat imamah, para ulama asatid, sesepuh Bunda Banduang, yang seluruhnya sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita sudah dibangunkan dari mati yang sementara. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mautina. Dari malam kita mati, Pak ya. Mati dari istri apa? Tidur itu istri, Pak? Tidak ya. Bu, tidur ingat uang belanja enggak, Bu? Tadi malam? Enggak ingat, Bu ya? Orang tidur ingat uang belanja bahaya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan, kita curahkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang mulia, alhamdulillah ini masjid ke-55. Masjid ke-55, Pak. Salat subuh berjamaah dari bulan April tanggal 14. Saya alhamdulillah sampai di sini masjid ke-55. Dari setiap masjid pasti akan kita sampaikan, kami sampaikan tentang informasi-informasi yang update, informasi-informasi yang perlu disampaikan, khususnya terkait masalah-masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kali kami menjabat di Polres Tanah Datar di tanggal 18. Itu 1 minggu kemudian kami dikumpulkan sama Pak Kapolda. 1 minggu itu dikumpulkan sama Pak Kapolda. Dikumpulkan, kemudian beliau merilis itu, menyampaikan kepada publik, menyampaikan kepada pers tentang keadaan narkoba di Sumatera Barat. Jadi beliau sampaikan selama 4 bulan sudah ditangkap 495 bandar pengedar narkoba. 495 4 bulan. Sedikit apa banyak, Pak? Banyak. 495. Dan pada saat itu di Polres Tanah Datar juga ditangkap 2 orang. 2 orang membawa narkoba, waktu itu barang buktinya ganja sebanyak 12 kilo. 12 kilo, Pak. Sedikit apa banyak, Pak? Bu, sedikit apa banyak? Kalau 12 kilo daging kurban enak ya. Satu orang dapat 12 kilo daging kurban ya. Ini 12 kilo ganja. Kemudian saya tanya sama Pak Kasat Narkoba saya, Pak, kalau 12 kilo itu kalau dipakai rame-rame, ini bisa buat berapa orang? Saya tanya, itu kalau rame-rame itu satu kota Batu Sangkar kebagian semua. Satu kota Batu Sangkar. Dan ada mereka ini sudah pernah ditangkap, 2025 ditangkap, 2017 ditangkap. 2017 kalau nggak salah itu dihukum 4 atau 5 tahun. 2017 ditangkap, berarti 2018, 19, 20, 21, 22 keluar penjara, 2025 masuk lagi. Makanya kos-kosan saya laku, Bu. Pak, kos-kosan saya laku. Dan sekarang kos-kosan saya penuh, Pak. Penuh, Pak.
di sini berapa Pak? Yang kos di sini, kos gratis. Yang kos gratis di rumah tahanan Batu Sangkar itu berapa? Ada 144. Kapasitas aslinya berapa? Karena ada rumah tahanan atau rutan, ada lapas. Jadi lapasnya di sini tuh adanya di Bukit Tinggi sama si Junjung Pak. Lapas ULP. Kalau di sini ruang rutan namanya. Jadi kecil sekali. Berapa jumlah kapasitasnya? Sebenarnya jumlah kapasitas aslinya 35 tapi dihuni oleh 144. Dan ajaibnya Pak, Bu, dari 144 yang agamanya bukan Islam 1. Jadi yang 143 agamanya Islam. Jadi pagi ini Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak Bapak Ibu sama-sama kita berpikir. Kalau ceramah sudah banyak. Intinya kalau ceramah kan agama ya. Sudah banyak masukan. Kalau masalah ini, saya mau tawarkan kepada Bapak dan Ibu, ini kira-kira mau diselesaikan atau dibiarkan saja? Selesaikan? Diselesaikan atau dibiarkan? Kalau saya sih punya cita-cita semua orang tanah datar ini masuk ke kos-kosan saya Pak gitu. Boleh Bu? Setiap orang di tanah datar masuk ke kos-kosan saya. Karena setiap 2 hari sekali saya nangkap 1 orang. Setiap 2 hari sekali saya nangkap 1 orang. Dan itu narkoba rata-rata. Dari 25 sekarang yang sedang ngekos di tempat saya itu 25, yang tahanan narkobanya 18. Berapa Bu? 18. Jadi harusnya kita selesai. Jadi keberhasilan polisi itu menangkap, memenuhi penjara atau mengosongkan penjara. Memenuhi penjara atau mengosongkan penjara. Ya? Mengosongkan penjara atau memenuhi penjara. Nah, itu maksud kedatangan kami Pak, ke masjid kita datangi. Nah sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak Bapak Ibu sama-sama mengenali yang pertama fenomenanya apa, kemudian penyebabnya apa, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya, kemudian yang terakhir siapa yang menyelesaikan. Saya ulangi, fenomenanya apa, keadaan ini seperti apa sih, fenomenanya seperti apa, yang kedua penyebabnya apa, kemudian yang ketiga bagaimana cara menyelesaikannya, yang keempat siapa yang menyelesaikan. Setuju? Setuju? Sampai jam berapa ini Pak? Sampai jam 12. Bapak Ibu yang enak, saya nggak enak. Sudah 55 masjid, semuanya saya ajak begitu. Yang pertama Bapak Ibu yang melihat Allah Subhanahu wa taala, fenomenanya adalah bahwa teman-teman kita, anak-anak kita yang masuk ke penjara ini, kalau ditanya, boleh nggak pakai narkoba? Mereka jawabnya apa kira-kira? Tidak boleh. Boleh nggak nyolong sapi? Mereka jawab, tidak boleh. Boleh nggak berkelahi sama tetangganya? Mukul tetangganya? Boleh? Tidak boleh. Mereka rata-rata semuanya tahu, tetapi tetap mengerjakan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini fenomenanya sama seperti zaman dulu yang disebut dengan zaman jahiliyah. Ibu tahu zaman jahiliyah Bu? Tahu? Zaman apa zaman jahiliyah? Zaman kebodohan. Bapak tahu zaman jahiliyah zaman apa? Pak? Pak? Halo Pak? Pak, zaman jahiliyah itu zaman apa Pak? Hah? Kebodohan. Siapkan. Zaman jahiliyah bukan zaman kebodohan. Bu, zaman jahiliyah bukan kebodohan. Jahil. Ada tembok putih, hampir dicat sama Pak Joro. Wah ini kok kayaknya enak nih. Dicoret-coret sama anak muda. Digambar
digambari baju tengkorak silang besar. Kalau anak muda ini ditanya, Dek, nah ini tembok putih ini kira-kira boleh nggak kamu coret-coret? Dia apa? Nggak boleh. Dia tahu, tapi sengaja. Ada anak kecil Pak, nggak suka kepalanya digini-gini kan? Wah, karena jahil maka begini kan. Akhirnya apa Pak? Nggak betah dia datang, balas dia dipukul, jebret, dipanggil sama kepala sekolah. Jahil, tahu tapi sengaja. Jahil. Jadi hari ini banyak di antara kita masyarakat tanah datar tahu tapi sengaja. Jadi zamannya zaman jahil. Dulu Bapak Ibu yang mulia, Bapak Ibu, di Ka'bah, di tengah-tengah Mekah itu ada Ka'bah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim sama anaknya Nabi Ismail. Tetapi Bapak Ibu bayangkan yang sudah pernah umroh sama haji, di sekitar Ka'bah itu ada berhala-berhala kecil. Setelah mereka tawaf di Ka'bah yang besar, mereka mentawafi Ka'bah, apa mereka yang kecil, berhala-berhala mereka yang kecil. Kalau ditanya mereka, apakah tahu ada Tuhan yang satu? Tahu mereka di mana di atas langit ini Pak Tuhannya Ibrahim sama Ismail yang bikin Ka'bah. Mereka tahu ada Ka'bah. Buat tawaf, buat menyembah Tuhan yang satu di atas langit. Tapi mereka membuat 360 berhala di sekitar Ka'bah. Setelah mereka tawaf di Ka'bah yang besar, mereka tawaf di tempat berhala mereka yang kecil. Itu sebenarnya ini. Mereka tahu tidak boleh membunuh anak mereka, tetapi karena merasa mereka punya anak perempuan yang adalah aib, maka mereka kubur anak perempuan mereka yang hidup. Mereka tahu tidak boleh minum khamar. Khamar itu memabukkan, tapi mereka minum khamar, minum alkohol. Bagaimana caranya Pak? Mereka bunuh orang. Habis bunuh, kepalanya dipotong, kemudian dibuka kepalanya, mereka minum pakai tengkorak, nggak pakai gelas. Kalau di sini pakai tengkorak, pakai gelas Pak? Hah? Masih kalah sama dulu dia. Itu zaman jahil. Jadi hari ini jahiliyah itu bukan bodoh, tetapi sengaja, tanpa tahu, tetapi sengaja. Maka kalau hari ini peraturan sudah banyak, ceramah sudah banyak, kira-kira kalau ditanya ini tahu nggak? Sekali lagi saya bilang, tahu nggak mereka ini kalau nggak boleh semuanya itu? Tahu kan? Tapi mereka sengaja. Jadi zaman dalam keadaan jahil. Nah penyebabnya apa? Penyebabnya karena masalah agama. Ujung-ujungnya kepada masalah iman. Masalah iman di sini, iman dan takwa. Iman tidak sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya tidak bisa melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman tidak sempurna akhirnya tidak bisa melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya di situ. Kira-kira mereka tahu Allah enggak? Kira-kira mereka tahu enggak kalau misalnya Allah itu melarang khamar, melarang judi, melarang perkelahian, melarang pembunuhan? Mereka tahu tidak? Tahu. Jadi akhirnya penyebabnya kita sudah tahu, karena namanya agama, namanya iman, karena jauh dari Allah. Kenapa jauh dari Allah Pak? Bu, kenapa jauh dari Allah? Karena mereka tidak pernah ke masjid. Inna sholata tanha anil fahsyai. Rata-rata nih Pak, yang 25 orang, ketika ditangkap mereka tidak pernah sholat. Orang Islam tapi tidak pernah. Oh, ini ternyata penyebabnya. Kalau dibalik sekarang yang di sini, yang sholat setiap hari, mau tidak kita ini berbuat maksiat? Terpikir saja enggak. Nah, kenapa mereka sekarang akhirnya mereka berbuat maksiat? Kenapa terpikir berbuat maksiat? Karena tidak pernah sholat. Itu Pak masalahnya. Jangankan kok Bapak tidak berbuat maksiat, karena apa? Karena dia tidak sholat. Karena sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa mereka berbuat keji dan mungkar? Karena tidak sholat. Kenapa dia tidak sholat? Karena tidak pernah ke masjid. Jadi Bapak Ibu yang mulia,
Sekarang kita sudah tahu penyebabnya. Kalau orang yang jauh dari masjid itu berpotensi besar untuk melakukan fahsya wal munkar, melakukan tindak pidana. Ketemu Pak masalah. Pakai apa Pak? Pakai kitab bulughah yang dimiliki sama orang Minang. Ada tulisan di sana, salah tulisan di kitab. Jadi ketika orang dia tidak sholat, dia berpotensi untuk melakukan kejahatan. Kalau dia kenapa dia tidak sholat? Karena dia tidak ke masjid. Nah sekarang selanjutnya harusnya ini bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya bagaimana? Begini gambarannya. Nabi SAW sabdakan, masjid adalah jantungnya kampung. Masjid adalah jantungnya kampung. Jantung kalau bermasalah, ada satu penyakit yang disebut dengan stroke. Betul Bu? Betul Pak? Jantung bermasalah, ada satu masalahnya disebut kesehatan disebut dengan penyakit stroke. Mohon maaf, mungkin bapak-bapak atau ibu yang ada yang menderita mudah-mudahan cepat sembuh. Tapi untuk perumpamaan Bapak Ibu, kalau stroke itu hubungannya sama jantung, pembuluh darah dan darah itu sendiri. Betul? Jantung, pembuluh darah, darah itu sendiri. Kalau pembuluh darahnya mampet, tersumbat gara-gara terlalu banyak makan rendang, ya, kolesterol. Sehingga akhirnya pembuluh darahnya macet, mampet, akhirnya pecah pembuluh darah itu yang disebut dengan serangan stroke. Nah sekarang Nabi SAW sabdakan masjid adalah jantungnya kampung. Jadi jantungnya apa? Masjid. Pembuluh darahnya apa? Jalan dari rumah ke masjid, jalan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Rumah masjid, rumah masjid, rumah tetangga masjid, rumah tetangga mengajak orang masuk dalam masjid. Itu adalah pembuluh darahnya. Darahnya apa? Darahnya bapak ibu jemaah. Sekarang saya lihat darahnya banyak darah tua. Darah yang muda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pak Ketua Masjid, jumlah darahnya di sini berapa Mas? Berapa Pak jumlah darahnya di sini? Berapa? 800 kakaknya 800 itu rata-rata satu rumah 2, jadi 800 kali 2, 1600 darah mudanya cuma 7. Ya Pak, 1600 itu kalau Jumatan berarti penuh ya? Penuh. Ini berapa sah Pak? 2 sah. Berarti jantung kita kekurangan darah. Berarti mohon maaf, berarti kampung kita dalam keadaan stroke. Ya Pak, kampung kita dalam keadaan stroke. Bisa jadi Bapak Ibu yang mulia, kalau kampung dalam keadaan stroke, mohon maaf, walau anna ahlal qura amana wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk dalam satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan jadikan yang dari atas menjadi berkah, yang dari bawah menjadi. Kalau kampungnya stroke, nggak sehat, mana bisa terjadi yang disebut dengan keberkahan? Karena iman dan takwanya nggak sempurna. Jadi akhirnya yang dari atas jadi banjir, yang dari atas jadi galudo, yang dari bawah kenakalan remaja, judi online, narkoba, LGBT, anak bunuh bapak, bapak kawin sama anak sendiri, perkelahian, penipuan, penggelapan, kejahatan-kejahatan konvensional. Itu yang terjadi. Sudah pernah dimusyawarahkan Pak? Keadaan ini, keadaan kampung kita sudah pernah dimusyawarahkan. Jadi sehat tidaknya sebuah kampung sebenarnya berawal dari masjid. Berawal dari masjid Pak. Karena ayatnya bilang begitu. Kalau seandainya penduduk dalam suatu kampung beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan keberkahan dari atas dan keberkahan dari bawah. Keberkahannya apa? Hujan jadi subur, tanahnya jadi panen yang melimpah, harga-harga tidak naik, tidak ada kelangkaan BBM. Yang hari ini sudah mulai antre Pak. Kebijakan-kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat, pimpinannya adil
tidak ada yang korupsi, anak-anaknya soleh-soleha, jadi habis-habis Quran. Suaminya sayang kepada orang tua, orang tua, istri, anaknya taat kepada orang tua. Itu yang terjadi kalau ada keberkahan di dalam satu kampung. Sebaliknya, kenapa tidak terjadi keberkahan? Karena iman dan takwa tidak ada dalam kampung tersebut. Untuk membangun sebuah negeri yang baik, diciptakan dari provinsi yang baik. Provinsi yang baik diciptakan dari kabupaten yang baik. Kabupaten yang baik diciptakan dari kecamatan yang baik. Kecamatan yang baik dibangun dari jorong yang baik. Jorong yang baik dibangun dari keluarga yang baik. Keluarga yang baik dibangun dari individu yang baik. Individu yang baik dibangun dari apa, Pak? Hati yang baik. Kata Nabi, dalam badan manusia ada segumpal daging. Kalau dia baik seluruhnya, kalau dia buruk maka buruk seluruh badannya. Dia adalah hati. Hati tempatnya agama, hati tempatnya iman. Jadi sekarang kalau mau membangun negara, bangunlah hati-hati manusia. Karena hati manusia yang baik akan membangun keluarga yang baik. Keluarga yang baik akan membangun jorong yang baik. Jorong yang baik akan membangun kecamatan, negara yang baik. Negara yang baik akan membangun kabupaten yang baik. Kabupaten yang baik membangun negara yang apa? Provinsi yang baik. Provinsi yang baik membangun negara yang baik. Jadi kalau Bapak punya cita-cita Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, negara yang madani, bangun dari mana? Hati. Kalau hati semuanya sudah baik, terwujud itu namanya. Jadi bukan dalam mana caranya, semua 800 kakak termasuk di dalamnya tadi memiliki hati-hati, memiliki iman-iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya itu. Dengan cara apa? Dengan cara dikembalikan ke masjid. Dikembalikan ke masjid. Untuk apa dikembalikan ke masjid? Karena ke masjid itu adalah memperbaiki iman dan takwa. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengandung sebuah ketaatan, unsur ketaatan. Kalau berbicara masalah kepandaian, Bapak, kita membangun negara ini harus dengan orang yang pintar, Pak. Saya setuju, cuman tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Bapak tuh yang saya hormati, di tanah datar ini, angka kecelakaan terbesar disumbang oleh pemuda dan pemudi yang rata-rata masih sekolah. Kalau saya tanya sama bapak sama ibu, anak sekolah itu pintar atau bodoh? Pintar, tapi kok menjadi penyumbang kecelakaan tertinggi, melanggar lalu lintas. Masalahnya di mana? Tidak apa? Tidak tertib. Kurang tepat, Pak. Masalahnya adalah tidak taat. Mereka pintar, tetapi tidak taat. Sama seperti yang tadi. Mereka tahu, tetapi sengaja. Di situ masalahnya, Pak. Kemarin Pak yang di perempatan sini, Pak, Bang Nagari Syariah. Dari sebelah sini ada orang tua, dari atas anak muda. Terobos lampu merah, akhirnya orang tuanya nabrak dia, akhirnya dia meninggal. Apa? Betul, Pak. Falsafah itu punya siapa, Pak? Ada bersani syarat bersani kitabullah dengan cara kembali ke surau itu siapa? Orang Minang. Bapak lihat, ibu lihat keberanian orang Minang untuk mengutarakan itu. Keberanian orang Minang untuk mengutarakan kalimat kembali ke surau. Keseriusan dan pandangan ke depan bahwa beliau yakin, orang zaman dulu yakin, orang tua kita zaman dulu yakin, hanya dengan agama, hanya dengan kembali ke surau, seluruh masalah akan selesai. Hebat kan ya Pak Minang zaman. Tapi hari ini kita sebagai generasi penerus tidak mau ikut orang tua kita, tidak mengembalikan setiap orang ke surau. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, kalau saya punya motor merek Yamaha Mio, kalau rusak dibawa kemana, Bu? Bengkel. Bengkel apa? Motor. Bengkel apa, Pak? Motor. Kemarin ada bilang, Pak, bengkel Honda. Mana ceritanya Bapak punya motor Yamaha Mio dibawa ke bengkel Honda? Motornya Yamaha Mio, kalau rusak dibawa ke bengkel. Bengkelnya bengkel motor. Motornya motor Yamaha. Baru nanti kalau sudah masuk Yamaha, ketemu sama teknisinya disebut teknisi motor metik. Kan begitu, Pak.
Tidak mungkin ketemu sama motor manual. Itu motor harus punya treatment yang tepat. Bagaimana kalau misalnya kita ini mau memperbaiki agama seseorang, memperbaiki ketaatan seseorang, kalau tidak dibawa ke masjid itu bagaimana caranya? Tidak bisa. Maka orang zaman dulu sudah ngomong balik ke surau. Setahu saya Pak, saya bukan orang Jawa. Setiap anak laki-laki tidak punya kamar di dalam rumah, betul Pak? Kamarnya di mana Pak? Surau. Sekarang pertanyaannya, di mana anak kemenangan Bapak, di mana sekarang? Yang cuma 7 orang itu. Nah, katanya Bapak tidak boleh ada kamar laki-laki di rumah. Kok sekarang di rumah dia? Itu masih untung kalau di rumah. Yang rata-rata kami temui Bapak Ibu, setiap malam mereka ada di Cendol Mantu, mereka ada di warung-warung. Maka usahanya adalah bagaimana setiap orang kembali ke surau. Saya kasih target sama Bapak sama Ibu, bagaimana setiap laki-laki kembali 100% seluruhnya masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang. Tanggung jawab siapa Pak? Tanggung jawab kita semua. Ini Pak, kalau ada dua orang masuk ketemu sama ketua DKM, Pak Ketua, saya mau minta izin, saya tidak mau rusak masjid, saya tidak mau pecah kaca, saya tidak mau coret-coret tembok, saya tidak mau mengambil di keramik-keramik. Saya mau minta izin, saya mau memotong tiang masjid. Potong. Boleh Pak? Boleh Pak? Boleh Bu? Kenapa tidak boleh? Hah? Roboh. Kalau tiangnya dipotong maka masjid roboh. Emang ini masjidnya Ibu? Hah? Kita bilang memang ini bukan masjid saya, tetapi ini adalah tanggung jawab saya supaya mencegah masjid ini supaya tidak roboh. Tanggung jawab saya. Bapak dan Ibu, Nabi bersabda, barang siapa yang dia sholat, dia menegakkan tiang agama. Barang siapa dia tidak sholat, dia merobohkan tiang agama. Anak-anak kemenangan kita sedang berusaha merobohkan tiang agama sekarang. Dan Bapak diam saja, Ibu diam saja, tidak apa-apa. Begitu? Jangan dibiarkan. Makanya tugas kita sekarang mengembalikan mereka ke masjid. Bagaimana caranya Pak? Caranya dijemput, umati. Kalau sekarang dari Islam kita hari-hari apa Pak? Iti. Ya. Bahaya Pak. Kalau tidak sama dengan pikirnya Nabi, Kristus Nabi bahaya. Saya umpamakan. Kalau Bapak punya klub bola namanya Semen Padang, Ibu punya klub bola namanya Semen Padang, saya orang Jakarta, punya klub bola namanya Persija Jakarta. Bertanding di Agus Salim di Padang bertanding. Bapak teriaknya hidup Semen Padang, saya teriaknya hidup Persija. Kan gitu ya, tanding. Bapak bayangkan kalau Bapak pakai tulisan Semen Padang warna merah, teriaknya hidup Persija, apa yang terjadi? Digebukin sambil diteriakin apa Pak? Pengkhianat. Betul Bu ya? Atau saya pakai baju oranye Persija Jakarta tapi hidup Kabau Sirah. Kan begitu? Diteriakin pengkhianat sambil dijegi-jegi, insya Allah tidak selamat saya bilang. Itu gara-gara beda kaos sama beda ucapan dibilang pengkhianat. Bagaimana nanti ketika di depan Telaga Kausar, di depan Nabi, kita teriak Allahumma sholli ala Muhammad, tetapi risau kita piti, bukan umati. Kira-kira Nabi bilang apa Pak? Mau dikasih air minum sama Nabi ini? Loh, teriaknya piti kamu. Saya teriaknya umati, kamu teriak piti. Beda sama saya. Jangan-jangan untuk bilang kita dibilang pengkhianat sama Nabi. Bagaimana cara menolongnya? Hah? Bagaimana Pak? Ditarik marah dia Pak, nanti pukul. Bagaimana caranya Bu? Datang ke sana, dipegang tangannya pelan-pelan, dipijit-pijit, dielus-elus, diangkat, dipindahkan. Jangan ditarik. Apalagi jangan dikasih kirim WhatsApp. Awas, saudara di situ kereta api mau lewat, jangan di situ. Tidak bisa karena dia buta. Betul Pak ya? Atau pakai speaker, halo Mas, pindah dari situ, sudah lewat kereta lewat, tidak bisa karena dia buta sama.
Kalau ada orang buta sama tuli, bapak pakai toa, pakai speaker, awas awas di depan kereta, bapak yang dibilang gila. Masa orang buta sama orang tuli dikasih speaker? Gak bisa, orang tuli pak. Caranya paling logis adalah datang ke sana, diangkat, dipit. Saudara kita sekarang, lihat nggak pak ada masjid di sini besar ini? Lihat nggak pak? Lihat, dengar nggak suara azan? Speakernya ada berapa memang? 8. Speakernya 8. Dengar nggak suara azan? Tapi kenapa seperti tidak melihat dan tidak mendengar? Sesungguhnya yang tidak melihat dan tidak mendengar bukan mata dan telinga, tetapi bagaimana cara supaya menolong kita mata dan telinga buta dan tuli? Datang ke sana, bawa lampu tapai, suruh makan, azan berkumandang Allah, sudah azan, mari kita ke masjid. Gitu caranya. Siapa? Pak, siap? Boleh nggak orang Bawaslu kemarin meninggalkan satu nama untuk tidak masuk dalam DPT? Boleh pak? Nggak boleh, dimarahi dia. Orang partai, maaf ya, saya bicara orang partai, mau nggak satu suara itu kosong, dia coblos warna putih, mau nggak? Nggak mau. Dikejar bapak sampai jam 3 subuh, betul nggak pak? Supaya besok nyoblos, merah kah, biru kah, kuning kah, hijau kah, betul pak ya? Dikejar sambil dibawain amplop, betul pak? Kalau di sini berapa pak? Bu, kalau di sini berapa? Amplop pak bener, masa sudah jam 3 subuh kemarin waktu mau coblosan. Jadi orang gak rela pak, kalau bapak ibu besoknya gak nyoblos tuh gak rela, sampai bapak ibu dikejar pakai amplop. Ada yang bilang 300 pak, bukan rahasia. Gak rela. Ini pak pemilu yang resikonya cuma 5 tahun kalau bapak salah milih. 5 tahun. Gak boleh orang lolos dari DPT dan gak boleh orang lolos sampai harusnya dia sampai nyoblos. Ini pak, satu orang yang tidak sholat dengan sengaja, dia akan masuk dalam neraka selama satu hukum. Satu hukumnya 80 tahun akhirat. Satu hari akhiratnya adalah 1000 tahun di bumi. Sehingga satu ulama mengatakan kalau satu kali tidak sholat dengan sengaja, maka dia akan dibakar dalam neraka selama 280 juta tahun. Pak, bukan 5 tahun, 280 juta tahun. Bapak biarkan, ibu biarkan? Hah? Kasihan pak. Kemarin saya di Jakarta pak, beberapa bulan yang lalu, di atas flyover ada kucing, anak kucing pak, jalannya pelan gitu, di atas flyover. Itu ada mobil bagus turun begini pak. Dia apa? Yang dilakukan, dia angkat anak kucing, dia bilang kucing, dia bilang dipindahkan. Subhanallah, itu kucing pak, yang kalau ketabrak terlindas oleh mobil, nggak ada hisap. Dia tolong sampai memacetkan mobil semuanya. Jakarta pak nggak kayak sini. Kalau di sini pun jam 8 malam tidur nggak ada yang lindas pak. Itu kucing diselamatin sama dia. Bagaimana dengan orang? Bagaimana dengan tetangga kita yang tidak sholat, masa nggak diselamatkan pak? Betul pak? Betul. Apalagi bapak ibu teriak Palestina, itu saya setuju. Mati masuk surga. Sedangkan satu sisi di tetangga kita sebelah rumah kita tidak sholat. Kalau tetangga rumah kita tidak sholat, kalau mati masuk mana bu? Masuk mana pak? Masuk neraka kan gitu ya. Kalau di tengah jalan bapak ibu lihat kecelakaan, ada 2 orang tergelepak. Yang satu lecet kakinya, yang satu patah tulangnya. Bapak sama ibu tolong yang mana dulu? Patah tulang. Yang patah tulang, betul? Nah ini ada orang mau mati masuk neraka, ada orang satu sisi mau mati masuk surga. Yang ditolong yang mana dulu? Ya pak. Nah ini tidak ditolong yang tetangga kita tidak sholat, yang jelas-jelas mau masuk neraka. Ya pak ya. Jadi bapak ibu yang mulia ada 3. Yang pertama kerjakan betul-betul, mengajak ke masjid, makmurkan masjid. Inama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Yang pertama kerjakan. Kalau nggak dikerjakan, tidak akan bisa. Dulu ada Nabi Muhammad SAW di Mekah, ada. Tetapi Nabi belum door-to-door, umat tidak berubah. Harus berulang-ulang istiqomah.
Kenapa kalau mereka sudah tahu tidak sholat itu dosa, tetapi tetap tidak sholat? Kenapa Pak? Kenapa Bu? Karena tidak diingatkan, alias kata karena tidak ada iklan tentang sholat, alias kata bapak dan ibu hanya mengatakan yang penting saya sholat, istri saya sholat, anak saya sholat, urusan orang lain tidak sholat bukan urusan saya. Itu yang dikasih. Sehingga akhirnya sholat yang harusnya di sini tercabut, sholat yang harusnya di sini tercabut. Orang bilang tidak sholat tidak apa-apa. Makanya sekarang kenapa harus door-to-door? Mari kita buat iklan tentang sholat, supaya sholat yang dari sini masuk ke dalam sini, supaya masjid kita penuh, supaya 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang. Harus diulang-ulang. Jangan bosan. Yang ketiga, Bapak Ibu ya, jangan memikirkan hasil. Pak susah Pak orangnya Pak, sampai saya Pak. Jangan berpikir hasil. Nabi SAW ditegur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kau bolak-balik ngasih tahu orang supaya kau masuk, supaya mereka taat pada aku. Tidak akan bisa kamu memikirkan hasil. Hasil itu tergantung aku yang memberi daya, aku kata Allah. Sehingga akhirnya pamannya sendiri pun didatangi hari-hari tetap tidak bisa masuk Islam. Tapi tetap kerjakan, karena apa? Nanti akan ada efeknya. Abu Bakar masuk Islam, Sayyidina Ali masuk Islam, Sayyidina Abu Ubaidah masuk Islam. Itu yang akan terjadi. Maka Bapak yang mulia, saya titipkan kepada kampung ini, jangan biarkan satu orang saja untuk tidak sholat. Karena apa? Implikasinya nanti ke depan tadi. Kalau tidak sholat, maka pasti dia akan melakukan fahsya wal munkar. Kalau fahsya wal munkar, maka akan menghancurkan generasi tanah datang. Generasi tanah datang. Shalom ya. Jadi saya titipkan, besok dihitung, Pak Ustadz, besok dihitung, kalau 300 sekian, jangan sampai ada yang lolos. Jadi dihitung satu-satu, BPT-nya dihitung satu-satu, yang harusnya masuk di sini berapa? Nah kalau di sini sekarang ada 30, berarti besok ada berapa? 60. Kalau besok ada 60, berarti lusa ada berapa? 120. Kalau 120, maka lusanya lagi akan ada 200. Begitu kira-kira sampai 100%, orang laki-laki balik masuk dalam masjid ketika azan berkumandang. Sehingga Bapak Ibu bayangkan, kalau seluruh masjid di tanah datar, seluruhnya ketika azan berkumandang laki-laki baliknya, kalau ibu sunat, laki-laki baliknya masuk dalam masjid, apa yang terjadi pada tanah datar? Baldatul thayyibatul. Itu Pak ya, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari saya pribadi. Setiap masjid Pak kami sampaikan seperti ini. Saya minta angkat sama Bapak Salih. Ikhlas gak Pak kalau semuanya jadi penjahat di kampung? Ikhlas gak? Makanya harus dikerjakan. Dan saya minta angkat. Kerjakan Pak ya, door-to-door Pak ya. Pak, jangan cuma diem aja Pak. Jangan sampai ada satu orang yang tidak sholat di kampung. Ya Bu ya, diingatkan Bu ya, suami-suaminya tidak sholat jangan dikasih ijazah. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya pribadi mau dijelaskan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.